Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3441 Detasemen Sejati. Ledakan. Saat Luo Xiu semakin dekat, ratusan retakan hitam besar menyebar dalam sekejap. Kekuatan kehampaan yang mengerikan itu mengandung aura penghancur segalanya, dan melonjak ke arah Luo Xiu secara luar biasa, menyebabkan kulit kepala orang-orang menjadi kesemutan. Terlalu hebat. Luo Xiu berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya ilahi yang sangat terang, dan seluruh tubuhnya tampak diselimuti oleh baju zirah ilahi hijau emas. Retakan besar di kehampaan dihancurkan oleh Luo Xiu, dan pada saat yang sama, dia sendiri terus menderita kerugian besar. Tak lama kemudian tubuh Luo Xiu sudah rusak parah. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan sebagian besar kepalanya pecah. Sungguh menyedihkan untuk dilihat. Segalanya kembali tenang, tulang-tulang yang patah beterbangan dari tanah terbenam ke dalam tubuh Luo Xiu untuk ditata ulang, dan darah yang mengalir di tanah juga mengalir kembali. Luo Xiu duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan cahaya ilahi yang mengelilinginya. Dengan kekuatan fisiknya, kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Dia biasanya hanya perlu memulihkan diri selama pertempuran. Dapat dikatakan bahwa sudah lama sejak dia duduk bersila seperti ini dan butuh waktu untuk pulih. Saat pemulihan hampir selesai, Luo Xiu membuka matanya dan terus bangkit dan melangkah maju. Ia harus memperoleh esensi kehampaan tertinggi, agar baptisan tubuh fisiknya semakin mendekati kesempurnaan dan membangun fondasi jalannya sendiri. Akhirnya, Luo Xiu berjalan ke puncak batu besar. Kekuatan hampa di sini sangat damai, dan tidak ada atmosfer yang berbahaya. Dia mendongak. Ketika dia berada jauh, esensi kehampaan yang tampak seukuran ujung jarinya tampak sangat terang. Sekarang setelah dia sangat dekat, dia menyadari bahwa hakikat kekosongan ini sebenarnya sebesar bintang. Tepatnya, di bawah pengaruh kekuatan kehampaan, ukuran esensi kehampaan berubah sesuai keinginan. Ketika kecil, sebesar perut ibu jari, dan ketika besar, sebesar bintang. Jika kau ingin mendapatkan hakikat kehampaan, kau harus mengalahkan sang penjaga. Pada saat ini, Luo Xiu melihat tulisan-tulisan seperti itu di batu besar. Tulisan-tulisan ini sangat tua, dan tulisannya sangat kuno. Jika dia tidak berkonsultasi dengan buku-buku serupa ketika dia berada di Akademi Diri Sejati, Luo Xiu bahkan tidak akan mengenalinya. Kata-kata ini, apa itu wali? Luo Xiu mengerutkan kening, berdengung. Pada saat ini, kekuatan kehampaan yang menyilaukan terkondensasi, dan sesosok tubuh yang memancarkan cahaya perak cemerlang berjalan keluar. Ini adalah makhluk yang tubuhnya terbuat dari logam perak, dan tubuhnya diukir dengan garis-garis dan tanda-tanda jalan hampa yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekian tahun, apakah ada yang datang ke sini lagi untuk mengikuti ujian? Mata makhluk perak itu tertuju pada Luo Xiu. Anehnya, dia bisa berkomunikasi. Saya juga lupa bahwa saya telah bertanggung jawab menjaga tempat ini sejak saya ingat. Makhluk perak itu berkata dengan tenang, meskipun kultivasimu berada di level puncak Kaisar Suci, kau harus mengalahkanku, yang berada di level Kaisar Suci, sebelum kau memenuhi syarat untuk mendapatkan esensi kekosongan di sini. Bagus. Mata Luo Xiu berbinar, dia maju satu langkah dan mengambil inisiatif. Dia bisa merasakan bahwa makhluk perak di depannya mungkin lahir dari asal-usul Void Avenue. Makhluk bawaan seperti itu pasti sangat kuat. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi tabrakan hebat antara keduanya. Hanya dengan satu pukulan, tinju Luo Xiu memercikkan darah dan menghancurkan tulang-tulangnya. Tubuh makhluk perak itu seperti logam cor khusus. Itu lebih kuat dari yang dibayangkan. Meskipun Luo Xiu bangga dengan tubuhnya, dia menderita kerugian hanya dalam satu pertemuan. Datang lagi. Ekspresi Luo Xiu tetap tidak berubah, dan tiga bayangan cakra sumber di belakangnya berputar bersama, dan cahaya ilahi biru emas yang lebih terang menyelimuti tubuhnya. Ledakan. Keduanya saling berhadapan lagi. Luo Xiu pun segera terlibat dalam pertarungan yang sengit, karena makhluk berwarna perak ini lebih kuat darinya dalam segala aspek, meski tidak jauh lebih kuat, namun kekuatan dari setiap aspek jika dijumlahkan hampir saja membentuk sebuah situasi yang dapat menghancurkan Luo Xiu. Namun, dalam sekejap, tubuh Luo Xiu yang baru pulih kembali dipukuli hingga berdarah-darah. Setiap bagian tubuh lawan dapat diubah menjadi berbagai bentuk senjata dewa sesuka hati, dan daya bunuhnya sangat menakjubkan dan mengerikan. Mengenai kecepatan, Luo Xiu tidak dapat menandingi lawannya. Ruang di sekitarnya tampaknya berada di bawah kendali makhluk-makhluk perak, dan setiap gerakannya dia mati.
Anda harus tahu bahwa ini adalah pertempuran setelah ia mencapai pencerahan dan penempaan tubuh di bawah kuil ketiadaan. Jika itu terjadi sebelum itu, ia mungkin tidak akan mampu bertahan selama beberapa gerakan dan ia mungkin akan kalah. Sepertinya kita perlu menggunakan beberapa keterampilan nyata. Luo Xiu menyentuh wajahnya dan menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan santai. Tangannya berlumuran darah, dan dia tidak dapat menemukan daging al tulang yang utuh. Di hadapanku, sebaiknya kau gunakan semua kemampuanmu, kalau tidak, kau bisa mati di sini. Selama bertahun-tahun sebelum dirimu, ada banyak orang yang mengaku sebagai jenius yang tak tertandingi. Aku ingin mendapatkan inti dari kehampaan, tetapi setidaknya 7 dari 10 orang mati di tanganku. Makhluk perak itu berkata dengan tenang. Oke. Tatapan mata Luo Xiu juga menjadi serius. Berdasarkan kekuatan 3 cakra sumber, ia menggunakan kekuatan tersembunyi cakra sumber keempat. Meskipun hantu roda sumber keempat tidak terungkap, kekuatan yang dia gunakan saat ini pasti jauh lebih besar daripada kekuatan 3 roda sumber. Menarik sekali. Pantas saja kau berani datang ke sini. Sepertinya kau telah melangkah ke alam yang tak terkalahkan. Makhluk perak itu tersenyum tipis. Ledakan. Keduanya bertarung lagi, tetapi meskipun Luo Xiu menggunakan kekuatan yang lebih kuat, dia masih dalam pertempuran yang sengit. Darah terus berceceran di medan perang antara keduanya, dan semua darah ini adalah milik Luo Xiu. Adapun makhluk perak itu, ia tidak terluka dari awal hingga akhir. Tubuhnya lebih kuat dari yang dibayangkan. Serangan penuh kekuatan Luo Xiu tidak dapat menghancurkan pertahanannya, dan ia sama sekali tidak terkalahkan. Hukum tertinggi. Riak-riak cian emas menyebar, dan Luo Xiu menggunakan hukum jati diri ini secara ekstrim. Namun, hukum tertinggi, yang selalu efektif, tidak efektif pada saat ini, karena alam makhluk perak itu jauh melampaui dirinya. Hukum tertinggi dapat menekan karakteristik semua kekuatan, tetapi tidak dapat menekan hukum kekosongan lawan. Datang lagi. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan meraung, rambut panjangnya yang berwarna ungu merah berkibar liar. Berdengung. Pada saat yang sama, sebuah roda besar muncul di belakangnya. Atas dasar 3 roda sumber, Luo Xiu memanggil kekuatan roda sumber keempat untuk muncul, dan kekuatannya ditingkatkan ke puncak. Kekuatan yang terkandung dalam roda sumber keempat ini melampaui jumlah ketiga hantu roda sumber yang dijumlahkan, dan volume keseluruhan roda juga lebih besar. 3 hantu roda sumber yang lebih kecil tampaknya tertanam dalam hantu roda sumber keempat ini, yang tersusun dalam bentuk suatu produk. Hantu roda 4 sumber? Ekspresi makhluk perak itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Roda sumber melambangkan alam sumber, dan hantu roda sumber yang mengembun di depan alam sumber melambangkan potensi pertumbuhan. Meskipun orang yang memadatkan 3 hantu roda sumber belum tentu menjadi alam kepunahan sumber di masa depan, tetapi setidaknya memiliki potensi untuk tumbuh ke alam itu. Namun, ini pertama kalinya aku melihat 4 hantu roda sumber sepertimu. Sepertinya kau mengambil jalan yang tidak biasa. Pada titik ini, mata makhluk perak itu menunjukkan jejak kekaguman untuk pertama kalinya. Hanya orang sepertimu yang berani mencoba jalan berbeda yang dapat benar-benar melampaui masa depan. Bab 3442, menyempurnakan esensi kekosongan. Ayo datang. Luo Xiu melangkah maju, dan kekuatan keempat cakra sumber memberkati tubuhnya, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia jarang menggunakan seluruh kekuatannya seperti ini. Bukan berarti dia suka dianiaya, tetapi karena jika dia dapat mengalahkan musuh yang kuat tanpa harus mengeluarkan seluruh tenaganya, maka hal itu sendiri juga merupakan suatu latihan dan pelatihan bagi dirinya sendiri. Namun, makhluk perak ini sebenarnya terlalu kuat. Bahkan meskipun tingkatan alam lawan hanya sedikit lebih tinggi darinya, dia tertekan dan tidak dapat melawan. Tidak perlu mencoba. Dengan statusku sebagai orang suci, aku seharusnya tidak menjadi lawanmu saat ini. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah makhluk perak itu mengucapkan kalimat seperti itu, lalu menghilang dalam sekejap. Apakah ini lulus uji? Luo Xiu sedikit linglung. Dia pikir dia bisa menggunakan kekuatan 4 cakra sumber untuk bertarung, tetapi pihak lain malah mundur tanpa perlawanan. Ini seperti meninju dengan sekuat tenaga, tetapi jatuh di udara, tanpa ada rasa kekuatan sama sekali, sungguh membuat frustrasi. Jelas sekali kau bersenang-senang menghajarku tadi, dan akhirnya aku berhasil keluar, tapi kau malah melarikan diri. Tetapi saat pandangan mata Luo Xiu tertuju pada esensi kehampaan yang seterang bintang, semua ketidakbahagiaan itu lenyap. Karena dia lulus ujian, itu berarti dia bisa mendapatkan harta karun legendaris ini, menggunakannya untuk mengubah tubuhnya,
dan membiarkan tubuhnya mencapai kondisi yang cukup tinggi untuk menyelesaikan pembangunan fondasi jalan tersebut. Menurut lelaki tua berambut putih itu, tubuh fisik Luo Xiu sebenarnya telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan tubuh fisiknya sebagai benih sumber untuk membangun fondasi jalan besar. Hanya saja dia berharap Luo Xiu bisa menjaga dirinya sendiri pada standar yang lebih tinggi. Jadi dia mendirikan Gunung Void dan rombongannya untuk memungkinkan dirinya menjalani transformasi yang lebih lengkap dan mencapai kondisi kesempurnaan tertinggi sebelum membangun fondasi jalan besar. Hakikat dari kekosongan merupakan bagian yang sangat krusial darinya. Sebab, hanya sedikit orang yang memperoleh harta karun semacam ini sejak zaman dahulu. Menatap esensi kehampaan dan menyadari kekuatannya sendiri, Luo Xiu juga memiliki beberapa wawasan di dalam hatinya. Ditambah dengan wawasan masa lalunya, akumulasi banyak wawasan membuatnya tampak melihat jalan baru muncul di dunia. Di depan, tiba-tiba sosok Luo Xiu melonjak dan tenggelam ke dalam esensi kehampaan sebesar bintang. Transformasi baru dimulai di sini. Sosok Luo Xiu terlihat samar-samar, duduk bersila di tengah inti kehampaan, seolah-olah duduk di inti bintang-bintang. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Kekuatan kehampaan juga tampaknya memengaruhi waktu dan ruang di area ini. Beberapa tahun telah berlalu di sini, dan mungkin hanya beberapa hari telah berlalu di dunia luar. Transformasi diri seperti reinkarnasi, menanggalkan cangkang lama dan terlahir kembali ke tubuh baru. Tanpa disadari, kecemerlangan hakikat kehampaan makin melemah. Seolah-olah semua cahaya diserap oleh Luo Xiu, sampai hakikat kehampaan itu lenyap sepenuhnya. Hanya sosok Luo Xiu yang tersisa, masih duduk bersila di udara. Kaki. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar dari matanya, langsung menembus dua lubang hitam di kehampaan, dan jejak-jejak energi kekacauan pun keluar. Kemudian, Luo Xiu melihat esensi kekosongan lainnya. Bagaimanapun, dia hanya memurnikan satu esensi kekosongan, dan setidaknya ada 7 atau 8 lagi di sini. Anda telah mendapatkan kesempatan yang pantas Anda dapatkan, sekarang saatnya untuk pergi. Pada saat ini, makhluk perak itu muncul lagi dan berkata kepada Luo Xiu. Tidak bisakah aku mengambil lebih banyak lagi? Tanya Luo Xiu. Efek dari Void Essence begitu hebat sehingga memberinya ciptaan yang hampir menantang surga yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa dijelaskan. Selalu sisakan sedikit untuk generasi mendatang. Makhluk perak itu menggelengkan kepalanya, nadanya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Terlebih lagi, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang tak terduga. Ketika dia bertarung dengan Luo Xiu sebelumnya, makhluk perak itu sengaja menekan alam kultivasinya ke tingkat Holy Lord, dan Luo Xiu sama sekali tidak bisa mengetahui alam aslinya. Tetapi yang pasti, hal itu pasti lebih misterius dan tak terduga daripada pembangkit tenaga listrik tingkat sumber yang pernah dilihatnya. Yah, aku tidak bisa mengalahkanmu. Luo Xiu mengangkat bahu, tetapi dia tidak berniat merebutnya. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia pasti akan mencari kematian. Jika hakikat kehampaan bisa direnggut semudah itu, mustahil tahun-tahun tak berujung di kedalaman gunung kehampaan itu bisa eksis. Tokoh-tokoh besar di alam penghancur asal yang berdiri di puncak dunia abadi mungkin bahkan tidak dapat masuk, apalagi mencuri esensi kekosongan di sini. Jika mereka benar-benar dapat mencurinya, bukan giliran mereka untuk datang ke sini untuk mencari peluang. Telah lama diambil oleh para petinggi itu. Selain esensi kehampaan, ada ciptaan lain di sini yang bisa kau cari. Makhluk perak itu berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Luo Xiu menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan batu besar yang tampak seperti mangkuk besar atau gunung. Ledakan. Tepat setelah Luo Xiu pergi, badai kehampaan yang dahsyat muncul lagi, menyapu ke segala arah dan menutupi seluruh batu besar. Jika ada orang lain yang ingin datang ke sini, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri selangkah demi selangkah seperti yang dilakukan Luo Xiu di awal. Dan bahkan Luo Xiu harus melalui kesulitan yang sangat berat sebelum dia bisa menerobos masuk. Jika orang lain, bahkan seorang jenius yang memadatkan 3 bayangan cakra sumber tidak akan bisa menerobos masuk. Hanya seorang jenius yang telah menginjakkan kaki di bidang yang tak terkalahkan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan itu. Setelah meninggalkan tempat ini, Luo Xiu menuju ke arah lain. Tidak lama kemudian, ia melihat sungai berwarna perak. Sungai ini disebut Sungai Void. Air yang Anda lihat sebenarnya dipadatkan oleh kekuatan Void dan mengandung prinsip-prinsip yang menakjubkan. Aura Taoisme yang dipancarkan oleh Sungai Void juga memengaruhi lingkungan sekitar.
Di bawah gestasi dan nutrisi kekuatan Tao dalam jangka waktu yang lama, vegetasi di dekat Sungai Void penuh dengan spiritualitas yang menakjubkan, dan beberapa tanaman bahkan menyerap Taoisme dan mempraktikannya. Tidak lama kemudian, Luo Xiu melihat sebuah lembah di dekat Sungai Void. Ada aura yang menakjubkan memancar keluar seperti gunung berapi di lembah tersebut. Ini adalah tempat berkumpulnya prinsip-prinsip Tao. Selama bertahun-tahun, sesuatu yang luar biasa pasti telah lahir. Pada saat yang sama, tepat ketika Luo Xiu menerima berkah satu demi satu, banyak penyihir di pavilion abadi dan istana abadi terjebak di luar suatu area. Di dunia tempat kekuatan kehampaan berevolusi, tekanan ruang ada di mana-mana. Kecuali Luo Xiu, semua orang mulai kesulitan bergerak saat mencapai area tertentu. Semakin jauh Anda memasuki dunia ini, semakin besar pula tekanan yang Anda hadapi. Semuanya, kita sudah terjebak di sini. Jika kita memilih untuk kembali, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya dengan menggabungkan kekuatan untuk melawan tekanan kekosongan di sini, kita dapat menembus kedalaman dan mencari keberuntungan. Benar sekali, Luo Xiu sudah lama berada di sana. Jika kita tidak masuk, aku khawatir dia akan merampas semua keberuntungannya. Beberapa penyihir top yang memadatkan bayangan tiga roda sumber memimpin dan memanggil banyak jenius muda dari pavilion abadi dan istana abadi untuk bergabung. Bagaimana dengan yang lainnya? Luo Xiu terlalu malas untuk berpikir atau peduli. Sungai Void sangat tidak biasa, jadi dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Mungkin dia bisa menemukan beberapa harta karun dan kreasi yang terkait dengan kelahiran Sungai Void. Luo Xiu tidak mengambil ciptaan di lembah sebelumnya. Meskipun harta karun yang ia ciptakan cukup bagus, namun tidak lagi berarti baginya, jadi ia meninggalkannya. Jika seseorang datang setelahnya dan memiliki kemampuan, ia juga bisa mendapatkannya untuk meningkatkan kekuatan. Bab 3443 Arti sebenarnya dari hakikat jalan raya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Sungai Void tampaknya tidak ada habisnya. Langkah kaki Luo Xiu tiba-tiba terhenti karena dia melihat sebuah pulau yang tergantung di kehampaan. Ada kekuatan khusus yang merasuki sekitar pulau gantung ini. Cahaya yang indah itu mengembun menjadi bentuk api dan berubah menjadi tirai cahaya besar, menyelubungi seluruh pulau gantung di dalamnya, sehingga mustahil untuk dimasuki. Luo Xiu mencoba berkali-kali tetapi gagal masuk. Dia bahkan menggunakan artefak tingkat sumber yang tidak lengkap untuk mencoba memaksa masuk, tetapi hasilnya tombak hitam yang diperolehnya bertahun-tahun lalu terbakar menjadi abu oleh api yang dipadatkan oleh cahaya. Meskipun artefak itu adalah artefak tingkat sumber yang belum lengkap, setidaknya diperlukan kekuatan tingkat kaisar untuk menghancurkannya. Ini berarti bahwa kekuatan yang mengelilingi pulau yang tergantung ini setara dengan kekuatan tingkat kaisar. Kesimpulan ini membuat wajah Luo Xiu sedikit berubah. Meskipun kekuatan tempurnya dapat mendominasi lawan langka di generasinya, dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia menghadapi kekuatan tingkat kaisar agung. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa jika Anda bersikeras membobol pulau gantung tersebut, Anda mungkin harus membayar harga tinggi dan sangat berbahaya. Akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, Luo Xiu memutuskan untuk pergi. Gunung Void adalah tempat yang luar biasa. Apa yang dilihat dan dialaminya dari levelnya hanyalah puncak gunung es. Dia harus berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin baik tempat itu. Sekalipun dia berspekulasi bahwa mungkin ada ciptaan agung di pulau yang tergantung itu, jika dia tidak bisa mendapatkannya sama sekali dan mempertaruhkan hidup dan matinya, Luo Xiu pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sisa perjalanan relatif damai. Tidak ada rasa waktu berlalu di sini. Sampai waktu yang sangat lama berlalu. Akhirnya, Luo Xiu tampaknya melihat ujung dari Sungai Void. Akhir dari kehampaan yang legendaris. Sebelum dia datang ke sini, lelaki tua berambut putih dari Akademi Diri Sejati memberitahu Luo Xiu bahwa ada 3 hal yang perlu dia lakukan saat datang ke sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan kekuatan kehampaan untuk melembutkan diri pada tingkat yang lebih dalam dan memahami misteri jejak jalan kehampaan, serta mencoba menanamkan pemahaman tentang jalan tersebut ke dalam tubuh sendiri. Karena Void Avenue merupakan jalan paling orisinal di dunia, dan juga merupakan jalan tertua dan paling primitif. Hal kedua adalah berupaya mencapai esensi kekosongan tingkat atas sebanyak mungkin. Di Void Mountain, Void Essence juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Menurut lelaki tua berambut putih itu, Void Essence teratas dapat mengubah seseorang secara paling sempurna. Jika benar-benar mustahil untuk mendapatkannya, maka carilah Void Essence yang lebih unggul.
Efeknya sama bagusnya. Ada hal ketiga. Kejar ujung Void River. Di sini, Luo Xiu melihat 3 bintang. Sebuah bintang berkilau bagai emas, cahayanya keemasan cemerlang, bagai api ilahi yang menyala-nyala, luar biasa menyala-nyala. Bintang lain dipenuhi dengan udara ungu, misterius dan tidak dapat diprediksi, dan auranya sedalam langit berbintang. Ada pula bintang yang seluruhnya hitam, bagaikan lubang hitam di kedalaman alam semesta. Hanya dengan melihatnya saja, seakan-akan jiwanya pun akan ditelan dan dibawa pergi. Apakah ini buah Dao Void yang disebutkan oleh kakak seniorku yang murahan itu? Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Jalan raya kehampaan menyimpan banyak misteri, seperti datangnya dari ketiadaan menjadi ada, atau dari ada menjadi tiada, melahirkan 2 sisi, kehidupan dan kematian, penciptaan dan kehancuran. Ketiga bintang ini melambangkan 3 buah Void Avenue. Bintang-bintang emas melambangkan keabadian kehampaan. Bintang-bintang ungu melambangkan terciptanya kekosongan. Bintang-bintang hitam melambangkan kehancuran kehampaan. Di antara semuanya, yang paling cocok untuk Luo Xiu adalah bintang emas, yang melambangkan keabadian kehampaan. Jika Anda menggunakan ini untuk melebur dan melembutkan diri, Anda dapat menjadikan diri Anda abadi seperti Void Avenue. Ada kemungkinan bahwa fondasi jalan yang diciptakan oleh ini dapat memengaruhi alam abadi yang legendaris di masa mendatang. Adapun keinginan untuk menggabungkan ketiga jenis buah Dao, itu adalah keinginan yang berlebihan. Dalam kondisi Luo Xiu saat ini, satu hal yang dapat ia gabungkan adalah keberuntungan dan kemujuran yang besar. Kekuatan yang terlalu kuat tidak dapat ia kendalikan. Tanpa ragu, Luo Xiu langsung menuju ke arah bintang emas itu. Namun, saat dia mendekat, seberkas cahaya keemasan melesat dengan kecepatan di luar imajinasi. Kecepatan Luo Xiu sudah cukup cepat, tetapi dia hampir tidak bereaksi ketika cahaya keemasan mengenai dadanya. Kiang! Dampak cahaya keemasan itu seperti benturan senjata dewa. Luo Xiu merasa seolah-olah dia dihantam oleh gunung suci kuno dan terlempar mundur di tempat. Dadanya mati rasa dan tulang-tulangnya berdengung dan gemetar. Terlalu cepat. Wajah Luo Xiu tampak agak jelek. Begitu dia mendekat, seberkas cahaya keemasan akan terbang ke arahnya. Hanya butuh beberapa saat. Luo Xiu tidak tahu berapa kali dia mencoba, tetapi dia selalu terpesona setiap kali. Bahkan alam hukum tertinggi pun tak mampu memberi pengaruh pada sinar emas itu, sebab kadar kekuatan jalan agung yang terkandung di dalamnya terlalu tinggi, jauh melampaui alamnya. Setelah Luo Xiu membayar sejumlah harga, dia menyeret tubuhnya yang penuh bekas luka dan akhirnya berdiri di depan bintang emas. Berdengung. Ketika benar-benar dekat, tidak ada bahaya. Tampaknya serangan sinar tadi seperti ujian. Selama Anda bisa lulus ujian, Anda tidak akan diserang lagi. Pada saat yang sama, cahaya dari bintang-bintang emas mengalir ke tubuh Luo Xiu, menyebabkan tubuhnya yang terluka pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap pori-pori di tubuhnya menyemburkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia terbuat dari emas. Bentuk manusia. Waktu berlalu dengan tenang. Kekuatan abadi dari kekosongan terus-menerus diintegrasikan dan disempurnakan dalam tubuh Luo Xiu, dan tubuhnya menjadi semakin suci, seperti dewa kacau yang lahir di awal dunia. Hantu dari 4 roda sumber muncul, masing-masing terkondensasi dengan cahaya ilahi biru emas. Roda sumber yang besar menyelimuti 3 roda sumber yang kecil. Luo Xiu sendiri juga tenggelam dalam misteri yang luar biasa. Apa yang ia rasakan bukan hanya sublimasi tubuh, tetapi juga sublimasi tingkat jiwa. Perasaan ini seperti transformasi tingkat kehidupan dan transformasi takdir. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Luo Xiu merasa bahwa napas jiwa dalam tubuhnya terus-menerus menghilang. Hilangnya napas ini bukan berarti ia sedang menuju kematian dan kehancuran, melainkan jiwanya yang menyatu dengan tubuhnya. Persatuan sejati antara jiwa dan raga. Seolah-olah semua hal kembali menjadi 3, 3 kembali menjadi 2, 2 kembali menjadi 1, dan akhirnya menjadi Tao. Mengurangi kesederhanaan menjadi kompleksitas dan kompleksitas menjadi kesederhanaan juga merupakan sejenis reinkarnasi. Tao melahirkan 1, melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan semua hal. Di sisi lain, ia juga merupakan semacam reinkarnasi. Pada saat jiwanya diberkati, Luo Xiu tiba-tiba merasakan pencerahan, seolah jalan besar itu sangat sederhana. Namun kebenaran sederhana inilah yang selama ini dikejar oleh banyak biksu dan sulit dipahami. Jika aku teruskan jalan ini, aku merasa aku akan menjadi lebih kuat dari yang aku bayangkan. Luo Xiu sangat gembira karena dia melihat jalan ke depan dan fajar masa depan.
Sebelum ini, Luo Xiu tidak pernah mengalami kekalahan, dan dia selalu percaya bahwa bahkan jika ada orang-orang seusianya yang dapat bersaing dengannya, sama sekali tidak ada yang lebih kuat darinya. Bahkan orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua pun berkomentar bahwa di sepanjang zaman kuno dan modern, tidak banyak orang jenius yang dapat mencapai levelnya. Akan tetapi, baru pada saat inilah Luo Xiu menyadari makna sebenarnya dari jalan besar, bagaimana dia dulu duduk di dalam sumur dan memandang langit. Dan hanya ketika dia benar-benar dan sepenuhnya memahami makna sejati dari hakikat Dao Agung, dia dapat benar-benar memulai jalan menjadi orang kuat. Dulu dia hanya bisa menjadi seorang jenius, bukan orang kuat. Tapi sekarang, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi pria kuat. Perjalananku belum berakhir, aku bisa melangkah lebih jauh. Dengan cahaya ilahi di matanya, Luo Xiu terus tenggelam dalam kondisi kultivasi. Bab 3444, Kesatuan Roh dan Tubuh. Berdengung. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Bayangan cakra sumber di belakang Luo Xiu berubah. Awalnya, cakra sumber keempat bersarang di cakra sumber ketiga, lalu cakra sumber kedua, cakra sumber pertama, dan seterusnya. Kekuatan cakra sumber keempat setara dengan jumlah 3 cakra sumber sebelumnya dan bahkan lebih kuat. Pada saat ini, cakra sumber lain terkondensasi di lautan kesadaran Luo Xiu. Bayangan roda sumber ini terkondensasi di bagian belakang kepala asal jiwa. Dahulu kala, asal-usul jiwa Luo Xiu tidak memilih untuk mengembunkan benih Tao, segel Tao, istana Tao, dan sebagainya. Dia memadatkan asal-usul jiwanya ke dalam wujud manusia dan mengubahnya menjadi jati dirinya yang sejati, menapaki jalan jati dirinya yang sejati. Karena itu, kultivasinya telah berhenti di puncak Kaisar Suci dan sulit untuk menerobos. Salah satu faktor besarnya adalah karena ia belum menemukan jalan ke depan. Sekarang, ia telah menerima berkah dari kehampaan satu demi satu. Berdasarkan fondasi aslinya, ia telah menembus alam ekstrim dan bertransformasi lagi, memadatkan bayangan cakra sumber di lautan kesadaran. Dalam hal ini, aku setara dengan memiliki 5 hantu cakra sumber. Ketika hantu cakra sumber kelima terkondensasi, Luo Xiu sendiri juga terkejut. Dia tidak merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat, dan tubuh fisiknya tidak mengalami perubahan yang berlebihan. Namun, kekuatan jiwa dan kesadarannya meningkat secara signifikan, mencapai keadaan yang melampaui imajinasinya. Aku telah melihat banyak orang yang kuat. Bahkan para tetua tingkat Kaisar Agung di Akademi tidak memiliki kesadaran jiwa yang begitu kuat, kan? Itu tidak benar. Bukankah aku seharusnya bisa menyatukan tubuh dan jiwaku untuk menjadi diriku sendiri? Ya, yang terkondensasi di lautan kesadaran adalah buah Tao, dan itu bukan lagi asal-usul jiwa, karena asal-usul jiwa sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh saya dan berada di jalan menuju keabadian. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Sampai batas tertentu, dia benar-benar telah mencapai puncak dan keadaan akhir dari kesatuan jiwa dan tubuh, menandai jalan abadi dari kehampaan. Dalam arti tertentu, tubuhnya dapat disebut tubuh abadi, tubuh yang akan bertahan selamanya. Sudah waktunya untuk kembali. Luo Xiu membuka matanya. Bintang-bintang emas telah menghilang, tetapi di tempat di mana jalan void terbentuk, setelah waktu yang lama, buah Dao abadi void emas akan terbentuk lagi. Perjalanan ke Void Mountain ini bisa dibilang telah melalui banyak liku-liku. Namun panennya sama menakjubkannya, memungkinkan Luo Xiu mengalami transformasi krusial dalam hidupnya. Dia merasa seperti telah berada di Gunung Void untuk waktu yang sangat-sangat lama. Namun pada kenyataannya, ketika dia kembali dari kedalaman dunia ini, mereka yang datang bersamanya dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi hanya merasakan bahwa dia keluar setelah beberapa saat. Ketika Luo Xiu melihat Tianyong, Xing Fei dan yang lainnya, dia merasa seolah-olah sudah lama tidak bertemu, dan hatinya merasa sedikit sedih. Dia kembali secepat ini. Bagi yang lain, tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Luo Xiu kembali dengan cara yang sama secepat itu. Waktunya terlalu singkat, yang berarti dia pasti tidak mendapatkan kekayaan besar di kuil ketiadaan. Belum tentu. Mungkin saja dia keluar secepat itu karena dia mendapat rejeki yang besar, bisik seseorang dengan tatapan berbinar. Itu memang mungkin. Ketika memikirkan hal ini, banyak anak ajaib dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi tampak jelek. Mereka bekerja sama untuk melawan tekanan kehampaan, dan akhirnya berhasil masuk, tetapi mereka masih belum menemukan di mana ciptaan itu berada. Jika Luo Xiu sudah mendapatkannya dan mengambilnya, bukankah mereka akan kehilangan segalanya? Saudara Luo, apakah kamu sudah menerima berkah?
Seorang penyihir dari pavilion abadi bertanya dengan senyum di wajahnya. Tidak. Luo Xiu mengangkat bahu dan berkata, tidak mungkin. Kamu bisa mengalahkan Qi Tianquang dengan tingkat kultivasi Kaisar Suci di level puncak. Jika kamu tidak bisa mendapatkan keberuntungan, bukankah akan lebih mustahil bagi kita untuk mendapatkannya? Seseorang berkata di sebelahnya, jelas. Aku pikir Luo Xiu sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagi Luo Xiu, tidak masuk akal apakah dia mengatakan kebenaran, dan mustahil baginya untuk berbagi apa yang telah dialaminya dengan orang-orang ini. Jadi Luo Xiu masih hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Hal ini membuat banyak biksu muda semakin curiga. Saudara Luo, jika Anda telah menerima berkah apapun, dapatkah Anda memberitahu kami? Tanya seorang biksu muda. Menanggapi pertanyaan orang ini, Luo Xiu hanya meliriknya dengan ringan dan tidak berniat menjawab. Saya harus pergi sekarang. Luo Xiu berkata kepada Tian Yong di sampingnya. Tian Yong sekarang dianggap sebagai salah satu keturunan Istana Abadi. Dan Luo Xiu masih mempunyai hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menggunakan tubuh fisik sebagai benih sumber untuk membangun fondasi jalan besarnya sendiri, menerobos kemacetan alam ekstrim, dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku harap kamu bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi. Tian Yong tersenyum, dengan perasaan enggan di hatinya yang sulit dijelaskan. Selamat tinggal. Luo Xiu tersenyum bebas, segera berbalik dan melangkah pergi. Berhenti. Wajah biksu muda yang tadi diabaikan saat dia bertanya tadi memerah. Di depan begitu banyak orang, Luo Xiu ini begitu tidak sopan. Bukankah dia mengabaikannya sama sekali? Kaki. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu energi pedang jatuh dari langit. Kiang. Pedang ini tidak menyerang Luo Xiu, tetapi menghantam tanah di depan Luo Xiu, menciptakan jurang seolah-olah menghalangi jalannya. Apakah kamu memprovokasi saya? Luo Xiu berhenti dan berbalik menatap biksu muda yang melakukan gerakan itu. Kepergiannya membuat hati banyak orang berdebar kencang, karena mereka semua tahu bahwa sosok guru di hadapannya bukanlah sosok yang sederhana, dan rekam jejaknya agak menakutkan. Dapat dikatakan bahwa di antara rekan-rekannya, banyak orang percaya bahwa kecuali mereka yang telah menerobos ke alam Kaisar Agung, tidak ada seorang pun di bawah alam Kaisar Agung yang dapat menjadi lawannya. Kakak Luo, jangan marah. Adik junior ini hanya sedikit impulsif dan tidak bermaksud memprovokasimu. Seorang pemuda dari Aula Abadi keluar untuk menenangkan suasana. Murid pavilion abadi yang mengayunkan pedang energi juga tampak sedikit pucat, karena dia mengaku sebagai seorang jenius, dan tidak ada seorang pun yang akan memberinya wajah seperti ini pada hari kerja. Jadi dia menebaskan pedang secara impulsif. Saat dia melancarkan gerakan itu, dia menyesalinya, jadi energi pedang tidak diarahkan ke Luo Xiu, tetapi ditebaskan ke tanah terbuka. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Luo Xiu tidak agresif, karena pada levelnya saat ini, rekan-rekan yang belum memasuki alam Kaisar Agung tidak lagi cukup untuk dipandang. Kalau dia berdiri di puncak gunung, maka orang-orang ini hanya berada di kaki gunung, membuang-buang waktu dengan berdebat tentang beberapa pertikaian emosional yang hanya membuang-buang waktu saja. Kalau saja itu adalah orang kuat segenerasi yang sudah melangkah ke ranah Kaisar Agung, Luo Xiu mungkin akan mencoba bergerak, yang mana akan menjadi kesempatan bagus untuk memverifikasi hasil kultivasinya di kedalaman kuil void. Sambil melambaikan tangannya, Luo Xiu berbalik dan pergi, sosoknya berangsur-angsur menjauh. Melihatnya pergi, pemuda yang baru saja bergerak itu merasa lega, tetapi wajahnya menjadi lebih buruk karena terlalu malu. Dia benar-benar terkejut dengan momentum lawan dan sangat malu. Jangan ragu, dia sangat kuat, kata murid Aula Abadi yang baru saja berbicara untuk menenangkan keadaan. Aku tidak percaya dia bisa mencapai hal hebat di masa depan tanpa benih sumber tertinggi. Dia hanya bisa melompat-lompat sekarang. Ketika aku berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, dan dia masih berdiri diam, mari kita lihat bagaimana aku bisa menghadapinya. Murid pavilion abadi berkata sambil mencibir. Kau mengatakannya seolah kau bisa mendapatkan benih sumber tertinggi. Murid istana abadi itu mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Gabungan antara pavilion abadi dan istana abadi, tidak banyak benih sumber tertinggi. Mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya bukanlah orang biasa. Faktanya, benih sumber tertinggi telah didistribusikan bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, meskipun Luo Xiu menunjukkan kejeniusan yang luar biasa, pada akhirnya ia tidak dijanjikan benih sumber tertinggi.
Bab 3445 Aku siap. Sungguh disayangkan bagi generasi orang-orang yang luar biasa. Jika dia berasal dari tanah suci abadi atau keluarga yang unggul, dia pasti akan dapat berdiri tegak di hadapan orang-orang sezamannya dan menjadi tak terkalahkan. Ya, sungguh disayangkan. Orang-orang seperti Yun Tianzun dan yang lainnya dapat memurnikan benih sumber tertinggi, dan bahkan memiliki tokoh-tokoh terkemuka untuk membimbing praktik mereka. Sekarang mereka telah membangun fondasi jalan besar, dan mereka tak terkalahkan di langit dan di bumi. Beberapa orang juga merasa bahwa meskipun Luo Xiu sangat kuat sekarang, jalan yang ditempuhnya sangat bergelombang, dan dia ditakdirkan akan jauh lebih sulit dikalahkan daripada orang lain. Meskipun dia sekarang dikenal sebagai orang nomor satu di alam Kaisar Agung, hampir mustahil untuk bersaing memperebutkan gelar orang nomor satu di generasi muda, karena yang terkuat telah mengintegrasikan benih sumber tertinggi untuk menciptakan fondasi jalan raya. Itu benar-benar berbeda dari alam dan level yang sama dengan orang lain dari generasi yang sama. Itu belum tentu benar, kan? Konon katanya ada orang penting yang sangat tua di True Self Academy. Luo Xiu memilih untuk tetap tinggal di akademi. Sepertinya dia juga punya maksud seperti orang penting itu. Mungkin saja orang penting itu mengatur segalanya untuknya dan memberinya spesies sumber yang unggul. Kau terlalu banyak berpikir. Benih sumber tertinggi sudah langka. Bahkan orang hebat pun mungkin tidak bisa memilikinya. Selain itu, bahkan jika bisa ditemukan, fondasi jalan yang ditempa dengan benih sumber tertinggi akan membutuhkan sumber daya yang lebih besar untuk berlatih. Semua ini, apa yang bisa ditawarkan akademi lebih rendah dari pavilion abadi dan istana abadi kita? Ya, dia sangat kuat, tetapi dia masih berada di level puncak Kaisar Suci. Dia jelas kurang beruntung untuk membuat terobosan. Semua orang membicarakannya, dan mereka semua merasa bahwa jika tidak ada kecelakaan, Luo Xiu mungkin tidak akan bergerak maju lagi, tetapi mereka akan bekerja keras dan melampauinya di masa depan. Para penyihir yang tak terkalahkan di masa lalu mungkin telah punah dari semua makhluk hidup. Hal semacam ini telah terjadi sepanjang masa. Bahkan jika dia memperoleh Void Essence teratas dan menggunakannya untuk menciptakan tubuh tempur yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, menghadapi seseorang dengan benih sumber tertinggi. Dia hanya dapat ditekan oleh kekuatan sihir yang tak terbatas. Beberapa orang mencibir, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Luo Xiu ditekan tetapi tidak dapat melawan. Ayo terus maju. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan Void Essence tingkat atas, jika kita bisa mendapatkan yang tingkatnya lebih tinggi, itu akan sangat meningkatkan level kita. Pada saat yang sama, Luo Xiu berjalan keluar. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena dia melihat tanda yang tertinggal di batu gunung. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang saya kembali dengan cara yang sama, merasa santai dan melihatnya secara tidak sengaja. Itu adalah bekas pisau, dan ketika Luo Xiu mendarat di sana dengan kesadaran spiritualnya, sebuah sosok muncul dalam benaknya. Itu adalah sosok wanita yang samar-samar, memegang pedang ajaib di tangannya, membelah matahari, bulan dan bintang. Apakah dia? Luo Xiu merasakan firasat yang familiar di hatinya. Ketika dia dan banyak anak muda dari Akademi Diri Sejati kembali dari medan perang pemusnahan dengan sebuah kapal perang, mereka dicegat dan dibunuh oleh Misu yang kuat. Saat itu, seorang wanita beraksi untuk mengusir lawannya. Ia bahkan menduga bahwa wanita itu adalah Jiwu Shuang yang selama ini dicarinya. Dia sudah ada di sini. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia tidak tahu keadaan apa yang telah dicapai wanita itu. Tetapi tidak peduli apapun, jika dia mencapai tingkat tertentu di masa depan, dia pasti akan dapat bertemu dengannya. Dan semuanya akan menjadi jelas segera setelahnya. Saat Luo Xiu berjalan keluar dari kuil ketiadaan, dia melihat dua lelaki tua alam asal menunggu di luar. Akan segera keluar? Hah? Tubuhmu tampaknya telah mengalami transformasi yang lebih dalam. Ini sangat tidak biasa, dan aku bahkan tidak bisa melihatnya. Sepertinya kamu telah memperoleh esensi dari kehampaan, yang setidaknya merupakan tingkat lanjut. Anak muda, dengan bakatmu, sebaiknya kau datang ke pavilion abadi kami. Orang-orang tua sepertiku akan membimbingmu secara pribadi. Itu akan sangat bermanfaat bagi masa depanmu dan bakatmu tidak akan sia-sia, kata lelaki tua dari pavilion abadi. Bisakah pavilion abadi memberiku benih sumber tertinggi? Luo Xiu berkata sambil tersenyum. Ekspresi lelaki tua di pavilion abadi tiba-tiba membeku. Belum lagi benih sumber tertinggi, bahkan benih sumber tertinggi pun kini telah hilang.
Benih sumber tertinggi hanya muncul 3 kali sejak zaman kuno. Orang tua di Istana Abadi itu mendesah. Mereka semua tahu bahwa Luo Xiu sangat sombong. Tanpa benih sumber yang paling kuat, dia tidak ingin menyatu dan lebih suka menunggu datangnya keberuntungan. Saya menghargai kebaikan kedua senior, tetapi saya tidak percaya bahwa mustahil untuk menciptakan fondasi yang tak terkalahkan tanpa benih sumber tertinggi. Saya akan menemukan jalan saya sendiri. Luo Xiu memberi hormat kepada dua lelaki tua itu, lalu segera berbalik dan berjalan pergi sambil menatap penuh tekad dari belakang. Melihat Luo Xiu pergi, kedua lelaki tua itu merasa sangat menyesal. Orang jenius seperti itu menyerah? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang hebat itu. Beberapa orang yang telah mereka latih dengan sekuat tenaga ternyata jauh lebih tidak berpotensi daripada Luo Xiu ini. Pria bertubuh besar juga punya motif yang egois. Pada saat ini, Luo Xiu telah meninggalkan Gunung Void, berubah menjadi lampu pelarian, dan sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Diri Sejati. Suasana hatinya sedang mendesak. Karena semuanya sudah siap, langkah berikutnya adalah menggunakan diri sendiri sebagai benih sumber untuk membangun fondasi jalan. Level ini sangat penting. Apakah kamu akan menjadi naga atau dewasa tergantung pada langkah ini? Beberapa hari kemudian, Luo Xiu kembali ke Akademi Zenmei. Akademi saat ini tidak lagi semarak seperti dulu. Banyak murid yang telah mencapai puncak guru suci telah membuat pilihan mereka, baik pergi ke Paviliun Abadi atau Istana Abadi. Ada juga beberapa orang yang tidak dipilih oleh Paviliun Abadi dan Istana Abadi. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal di akademi. Mereka semua kembali ke sekte dan keluarga masing-masing. Tentu saja, ada juga beberapa darah baru yang datang ke sini, dan mereka semua adalah anak muda yang luar biasa. Saya kembali. Luo Xiu datang ke kedalaman area terlarang akademi. Hanya dia yang bisa mengakses area terlarang ini tanpa hambatan. Bahkan para tetua akademi tidak diizinkan masuk tanpa perintah. Pria tua berambut putih itu duduk bersila seperti biasa, perlahan membuka matanya, dan melirik Luo Xiu. Kamu melakukannya lebih baik dari yang aku bayangkan. Dengan levelnya, dia secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa Luo Xiu telah mengalami transformasi. Dan transformasi ini begitu mendalam, bahkan dia tidak dapat melihat kedalaman dan potensi Luo Xiu. Ini bukan berarti seberapa tinggi ranah Luo Xiu, tetapi dia telah mengambil jalan yang berbeda. Ini berbeda dari praktik ortodoks, jadi tentu saja sulit untuk melihatnya. Jika Anda bersedia bekerja keras dan mengambil risiko, saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda. Orang tua berambut putih itu berdiri, mengangkat tangannya, dan banyak hal muncul. Masing-masing benda ini adalah harta karun langka, dan bahkan ada obat-obatan ajaib tingkat sumber. Mereka tampak seperti naga kecil, diikat dengan tali, berjuang untuk melarikan diri. Apakah ini untukku? Mata Luo Xiu berbinar. Karena ada terlalu banyak hal baik, cukup untuk membuat orang berkuasa manapun di alam Kaisar Agung menjadi cemburu dan gila. Bahkan yang kuat di alam asal pun harus menelan ludah mereka. Semuanya untukmu. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kamu bukan satu-satunya yang ingin menemukan jalanmu sendiri, tetapi sebagian besar orang telah gagal. Jalan ini ditakdirkan sangat sulit. Harta karun yang banyak dibutuhkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, serangan balik dari kehendak dunia abadi sudah cukup untuk membuatmu, si kecil, hancur berkeping-keping. Nada bicara lelaki tua berambut putih itu juga menjadi serius. Menurutnya, pada awal lahirnya dunia abadi, kaidah dan tatanan Dao sudah terbentuk, dan jalan kultivasi para biksu juga mengikuti kaidah dan tatanan Dao. Dan jika ada yang mau melanggar aturan dan ketertiban itu, lalu menempuh jalan yang lain dari yang lazim, mau tidak mau ia akan mendapat perlawanan keras dari kehendak jalan agung. Saya siap. Tatapan mata Luo Xiu sangat tegas. Sekarang dia telah memilih jalan ini, dia tidak akan pernah menoleh ke belakang.